Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Mereka berempat terbang menaiki Sylvie meninggalkan dungeon. Saat perjalanan mereka, banyak sekali monster dungeon yang menghalangi dan menyerang mereka. Tetapi setiap monster dungeon yang akan menyerang, mereka langsung takut melihat Sylvie yang merupakan naga. Ternyata, jika tahu begini, kenapa kau tidak membawanya bersama kita sejak awal? Saat itu, Samantha terlihat mulai tersadar. Arthur dan yang lainnya untuk sementara mengistirahatkan Samantha di tempat itu. Kau terlihat lebih baik tanpa topengmu. Berhenti bicara, kau harus menyimpan energimu. Tunggu, lihat apa yang kutemukan. Mereka semua kaget. Ternyata yang menemukan Biscor Elderwood Guardian adalah Samantha. Kerja bagus, Samantha. Arthur berencana untuk membagi rata dari penjualan Biscor tersebut, namun Jasmine, Elijah, dan Samantha menolaknya. Apa kalian tidak tahu kalau ini sangat bernilai? Berkatmu aku masih bisa hidup. Kurasa jauh lebih adil jika satu-satunya orang yang mengalahkannya lah yang mendapatkan hadiah. Mereka semua pun sepakat menyerahkan Biscor itu pada Arthur. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Samantha yang terlihat sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Arthur meminta Jasmine dan Elijah untuk pergi ke kuil dahulu dan mencari pertolongan. Sementara itu, Arthur akan menemani Samantha. Sebelum mereka berdua pergi, Elijah meninggalkan barang-barang melalui cincin dimensi. Aku akan meninggalkan barang-barang di sini jika kau membutuhkan sesuatu. Mana Arthur yang sedikit sudah pulih? Dia berencana mengirimkan pesan kepada orang tuanya. Setidaknya mereka tidak akan cemas sampai aku pulang ke rumah. Jadi bagaimana kau bisa sampai sebesar ini, Sylvie? Sylvie berkata dia sering memburu manapis dan memakan kor mereka. Apa kau masih bisa bertransformasi? Sylvie langsung mengubah wujudnya menjadi wujud bis kecil seperti dulu. Arthur yang masih merasakan sakit pada lukanya, dia menggunakan Biscor Elderwood untuk membantu penyembuhan lukanya. Lucas Waikis, putra dari keluarga bangsawan yang terkenal karena praktek tidak etis mereka untuk menghasilkan penyihir yang kuat. Karena apa yang telah dia lakukan, Landon mati dan banyak di antara kami yang terluka. Jika aku ingin menyelesaikan masalah ini, aku harus berhati-hati karena satu hal yang pasti, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku tidak akan puas hanya dengan sedikit balas dendam. Setelah itu, regu penolong kuil datang. Mereka mengevakuasi para petualang yang telah gugur. Saat ini Arthur dan yang lainnya berada di gedung kuil Adventure. Samantha terlihat sudah menerima perawatan dan para petualang yang telah meninggal sudah berhasil dievakuasi. Di ruangan ketua kuil Adventure, Jasmine dan Elijah terlihat memberikan keterangan mengenai misi mereka kepada ketua kuil, yaitu Caspian. Kejadian-kejadian di luar dugaan dialami para petualang yang membuat mereka sebagian harus kehilangan nyawa mereka. Bukankah ini cukup? Aku tahu betapa langkanya kejadian seperti ini, tapi kami sudah memberikan laporan kami. Kau benar, aku akan membiarkan kalian istirahat sebelum sidangnya dimulai. Saat itu terlihat beberapa prajurit menerobos masuk ke ruangan ketua kuil. Ternyata mereka semua adalah anak buah Lucas yang saat itu ikut masuk untuk menemui Arthur. Sontak Jasmine dan Elijah bersiaga jika Lucas dan prajuritnya melakukan serangan. Tiba-tiba Arthur menghentikan mereka. Jangan.
Lukas yang terlihat berakting seolah-olah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara rekan setim ini. Caspian melihat Arthur yang masih tenang dan masih menahan emosinya di situasi seperti ini. Lukas yang tidak tahu diri malah memprovokasi Arthur. Aku penasaran, bagaimana kalian berhasil lari dari teror bis itu? Apa kau telah menumbalkan seseorang untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Caspian yang tahu kejadian sebenarnya mencoba menghentikan perbuatan Lukas, tapi alih-alih berhenti, Lukas malah terus memprovokasi Arthur dan menuduh Arthur telah mengorbankan Landon. Seketika pedang Arthur melesat dan menancap di sebelah kepala Lukas. "Tuan muda, telinga Anda." Ternyata secara cepat pedang Arthur telah mengenai telinga kiri Lukas. Arthur yang telah kehilangan kesabaran mendengar ujian Lukas. Dia bergerak menghampiri Lukas. "Ada apa dengan perubahan atmosfer yang tiba-tiba ini? Kenapa tubuhku terasa sangat berat? Kalian pikir aku membayar kalian semua ini untuk apa? Cepat, serang dia!" Prajurit itu secara bersama-sama datang menyerang Arthur. Satu persatu, Arthur mengalahkan mereka. Tentu saja para prajurit itu tidak bisa mengimbangi kecepatan Arthur. "Tuan Not, jika kau melakukan sesuatu sebelum sidang, maka..." Arthur yang akan melakukan serangan. Ternyata dia hanya ingin mengambil pedangnya yang tertancap. "Maafkan aku, pedangku tergelincir dan aku ingin mengambilnya kembali." Caspian menyuruh Lydia, asistennya, untuk membawa Lukas ke tempat pengobatan. Arthur menyuruh Jasmine dan Elijah untuk menunggu di luar karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan Arthur berdua dengan Caspian. Arthur bertanya pada Caspian, "Kenapa kau menghentikanku? Aku punya kemampuan untuk menghapus keberadaan Book sepertinya, dan identitasku telah dilindungi oleh sebuah keluarga. Tuan Caspian, aku tidak berpikir jika kau sedang mengancamku sekarang. Apa kau pikir kau cukup kuat untuk melindungi dia dariku?" Caspian langsung merinding melihat tatapan Arthur. Mata itu, sudah berapa banyak dia membunuh orang dan bis sampai dia bisa memberikan tatapan tajam seperti itu? "Kata-kataku bukanlah berarti ancaman. Percaya atau tidak, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Bahkan meskipun kau mampu membunuh Lukas, keluarga Waikis tidak akan diam saja. Meskipun identitasmu terselubung, mereka akan mengincar bukan hanya Nona Jasmine, tapi juga orang yang berafiliasi dengannya, seperti Twin Horn yang ada saat ini dan mantan anggotanya. Sampai kau punya kekuasaan bukan hanya untuk melindungi dirimu sendiri, tapi juga orang yang kau pedulikan. Aku menyarankan padamu agar tidak melakukan tindakan ekstrim apapun terhadap Lukas, dan meskipun kau cukup kuat untuk menjatuhkan seluruh keluarga Lukas ke tanah, semua itu akan sia-sia kecuali kau punya kekuatan untuk membunuh saudara tiri Lukas. Aku mengerti, terima kasih. Sekarang ayo masuk ke pokok utama yang ingin kubicarakan berdua denganmu sendirian. Kau adalah orang yang cerdas, jadi aku tahu bahwa membantu individual sepertiku bukan hanya menari untukmu, tapi juga guild bukan. Anak ini, dia sombong atau hanya percaya diri? Selama masih dalam kemampuanku, aku bisa menawarkan bantuan apapun yang kau inginkan. Bagus. Lalu ada sesuatu yang kuinginkan. Setelah percakapan yang lama, Arthur kembali menemui Jasmine dan Elijah. Kau membuatku takut tadi. Aku pikir kau benar-benar akan membunuh Lukas. Sekarang bukanlah waktu yang tepat. Aku kelaparan. Sylvie menunggu di luar. Ayo kita makan dulu sebelum sidang.